Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dwi Fitri dari kelas 2P Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di pertemuan terakhir ini, saya akan sedikit membahas mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk memastikan bahwa karyawan mencapai hasil kerja yang diharapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pengukuran, pengelolaan, dan pengembangan kinerja karyawan dengan tujuan mencapai tujuan strategis organisasi. Di sini tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Terakhir, kinerja individu pekerjaan. Individu atau pekerjaan atau pencapaian aktivitas pada pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Kemudian garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin 2021, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakteristik dan sifat perilaku. Kemudian menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kemudian ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja adalah melakukan pengukuran. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan personality trait, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, tingkatan produksi atau penjualan. Kemudian aspek pengukuran kerja. Yang pertama, produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir ada biaya. Lalu jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi. Hal ini mencakup penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang terakhir ada pengukuran waktu, mencakup pelaksanaan kinerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Kemudian ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Lanjut, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran perspektif atau balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, mencakup kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal. Ini mencakup sistem kontrol, penggandaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Lalu indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas, kedua, kualitas pelayanan, ketiga, responsivitas, keempat, responsibilitas, dan yang terakhir, akuntabilitas. Kemudian indikator penilaian kinerja organisasi. Di sini yang pertama ada efisiensi. Hal ini mencakup pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalisme ekonomi. Yang kedua, efektivitas. Hal ini mencakup rasionalitas teknik, nilai,
misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, distribusi dan alokasi pelayanan yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Yang keempat, ada daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kemudian, ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan dapat pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan kewajaran biaya pelayanan, kapasitas biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Lalu indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Hal ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada masukan atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua ada pengeluaran, segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga ada hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya pengeluaran kegiatan jangka menengah. Lalu yang keempat ada manfaat, hal ini mencakup penggunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Selanjutnya ada definisi kinerja menurut beberapa ahli. Menurut Ru dan Briar, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Marpi dan Cleveland, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Kemudian menurut Stoner, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Rusey, kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan. Lalu menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Terakhir menurut Gibson adalah kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Di sini ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, periode waktu tertentu, dan yang terakhir sesuai moral dan etika. Kemudian pekerjaan dan kinerja organisasi. Si pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan adalah strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan maksimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kemudian yang kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Lalu yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.